Video pembelajaran kelas 5 Sekolah Dasar oleh KKN Unmul Kulingan B 2021. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Macam-macam alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Rangka manusia. Pada bagian kepala ada tengkorak dan rahang bawah. Pada bagian badan ada tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, dan tulang panggul. Pada bagian tangan ada tulang pempil, tulang hasta, tulang telapak, dan tulang jari tangan. Dan pada bagian kaki ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia tidak mau dipampah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Kurnia, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalita. Tapi, belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka, dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi, dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar Rp1.000.000. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membentuk kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenal.
Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50-100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memilih merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patentkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan ini dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari, dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini, hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati, meminjam rumusnya Pak Cipta, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur. Barulah menjadi negara yang makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sekian materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.